Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani dan sahabat Engrow seluruh Indonesia. Kami ini hari Senin tanggal 7 April 2025 kami berada di tempat panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama Presiden Prabowo. Kebetulan untuk wilayah Klaten kita diberikan kepercayaan untuk panen. Dan ini panen perdana Engrow di Klaten, dan alhamdulillah dari luas lahan 5.000 meter, varietesnya Inpari 32. Kemudian kita pola tanamnya pakai teknologi Haston dan pemupukan pakai pupuk kami Nusantara Grow Farm atau sering dikenal dengan Engrow, dan pemupukan kimianya 50% dari kebiasaan. Dan pengelolanya nanti ada namanya Pak Eko. Insya Allah ini hasilnya yang akan kita panen hari ini mudah-mudahan maksimal. Target kita setidaknya minimal 5 ton 5.000 meter ini. Kalau secara umum, kalau Inpari 32 itu maksimal di 8 ton. Jadi dengan ada teknologi Haston ini ditambah dengan Engrow, ada peningkatan produktivitas. Nah, perlu kami sampaikan, lahan kami ini tak ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan, mau gak mau menggunakan pompa, mesin pompa. Nah itu yang kadang-kadang para petani sekitarnya agak kesusahan kalau nggak musim hujan, mau gak mau harus biaya tambahan dengan adanya pompa. Dan di sekitarnya ini rata-rata Inpari 32 dan posisinya pada roboh semua ya, yang tetangga-tetangga ini. Dan alhamdulillah kita nyari selamat lah ya kan. Dan alhamdulillah hasilnya juga rata-rata ini dari 25 sampai 30 batang yang setiap lubang tanam itu. Alhamdulillah rata-rata anakannya itu bisa sampai 60-70 batang. Dan tadi saya hitung rata-rata malai produktifnya 25 sampai 40 malai produktif. Ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal sehingga Engrow ini bisa dipakai di seluruh Nusantara. Dan perlu kami sampaikan, dari beberapa tempat yang sudah menggunakan pupuk kami memang bervariasi. Yang pertama tergantung lahannya, yang kedua juga tergantung pola tanamnya, dan alhamdulillah rata-rata yang menggunakan pupuk kami peningkatannya di atas 20%. Bahkan di Kalimantan ada yang sampai 270%. Perlu kami sampaikan, pupuk Engrow ini adalah pupuk organik hayati dan pembenah tanah. Dan pupuk kita 3-in-1, yang pertama untuk mengembalikan kesuburan tanah, yang kedua untuk nutrisi tanaman, dan insya Allah ini bisa mengendalikan hama ya. Kemudian yang ketiganya untuk pelebat buah. Dan pupuk kita bisa untuk berbagai macam jenis tanaman, mau tanaman pangan, holti, parawija maupun perkebunan. Dan kami sudah praktekkan pupuk ini perkebunan kelapa sawit, durian, padi, dan yang lain-lainnya alhamdulillah mendapatkan hasil yang signifikan. Kalau untuk sawit sendiri yang kami demplot di daerah Bagan Batu, Pekanbaru yang arah ke Medan, itu rata-rata tonasenya naik sampai 30%. Tonasenya naik 30%. Kemudian di padi yang tanpa tanam Haston alias penanamannya biasa, ya kan, penanaman seperti yang Nyapianti, dengan pengurangan pupuk kimianya 50%, peningkatan ada yang sampai 50-100%, dan menggunakan teknologi Haston ada peningkatan sampai 270%. Pada kesempatan ini kami terima kasih kepada sahabat-sahabat tani seluruh Indonesia yang sudah menggunakan pupuk Engrow. Harapan kami mudah-mudahan pupuk Nusantara Grow Hayati dari Dinasti Nusantara ini bisa jadi solusi untuk seluruh petani Indonesia untuk penggunaan yang lebih hemat dan irit, karena bisa menggunakan pupuk kimianya 50%, bahkan setelah 3 kali panen bisa 20%, setelah 6 kali panen bisa sampai 0 tanpa harus pupuk kimia lagi. Kita tidak ada tambahan lain-lainnya. Pupuk kita sederhana, pupuk kita namanya Nusantara Grow Farm dari Dinasti Nusantara Group ya, atau dikenal dengan Engrow. Satu box ini isinya 5 botol. Satu botolnya ini isinya 40 gram.
Jadi segini itu cuman 200 gram. Ini untuk pemupukan lahan 1 hektar dari mulai pengolahan tanah sampai panen. Untuk padi, palawija, holti untuk 1 hektar. Untuk tanaman sawit, dalam 1 tahun pertama butuhnya itu 1 hektar sekitar 130 pohon, 2 box kayak begini. Tapi tahun berikutnya bisa 1 box ya. Insya Allah ini manfaatnya luar biasa, bisa meringankan biaya produksi, memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan biologi tanah, kemudian bisa meningkatkan unsur hara. Dan salah satunya kita sematkan ada mikroba yang luar biasa namanya Cryptopanga, yang fungsinya yang pertama bisa mengurai residu kimia yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam tanah. Yang keduanya juga bisa menetralisir racun dari insektisida, pestisida, herbisida, fungisida, dan sida-sida yang lainnya yang sudah dipakai oleh para petani, baik yang baru maupun yang sudah lama, sehingga tanaman yang dihasilkan, baik tanamannya maupun buah-buahannya itu insya Allah akan lebih sehat dikonsumsi oleh kita. Nah, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya pupuk N-Grow 3-in-1 ini, ya kan? Jadi semuanya ada di sini komplit. Untuk pembenah tanahnya juga ada, kemudian nutrisi tanaman dan pengendalian hamanya juga ada, dan pelebat buahnya juga ada. Terima kasih untuk sahabat tani seluruh Indonesia yang sudah mempercayakan pupuk N-Grow sebagai salah satu solusi untuk pertanian di Indonesia. Harapan kami dalam waktu dekat ini insya Allah pupuk ini akan semakin booming insya Allah, karena kami juga lagi melaksanakan demplot sekitar 20 hektar Pak di NTT. Di NTT 20 hektar yang diprakarsai oleh Korem 161 dari NTT. Dan kemudian kedepannya juga insya Allah di Kalimantan sudah siap sekitar 300 sampai 4.000 hektar untuk tanaman sawit. Dan mudah-mudahan kedepannya N-Grow ini jadi solusi untuk negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Pak Tarjo selaku pengelola lahan di daerah Kelodran Colomadu. Dan insya Allah ini besok panen. Saya mau wawancara nih Pak Tarjo. Siap. Ya. Ini berapa lahan yang kita kelola? Kalau yang kita kelola ini ada 3 patok. 1 patok untuk lahan yang di Kelodran ini luasnya kurang lebih 2.500. Artinya besok itu kita akan memanen di luasan 7,5. 7.500 meter kurang lebih. Varietesnya yang dipakai? Impari 49. Impari 49. Semuanya 3 patoknya ya? Ya. Kemudian olah tanamnya pakai teknologi Haston ya Pak ya? Ya. Untuk teknologi Haston yang disarankan oleh N-Grow itu di jarak 25, 30, kemudian legowonya itu 40. Jadi jajar legowo 21 ya? 21. Jajar legowo 21 ya. Per lubang tanamnya? Lubang tanam itu kurang lebihnya di 25 sampai 30. Usia semai? Usia semainya 30 hari kurang lebihnya. 30 hari. Tentunya di daerah sini ini baru pertama. Jadi dengan semai yang durasi semainya itu agak ini di luar kebiasaan. Jadi kalau biasanya petani itu di 15 hari itu sudah cabut. Kalau kita sesuai dengan anjurannya ya 30 hari. 30 hari. Ya. Nah, saya juga ikut ngontrol. Di awal-awal ini kita kan tidak pakai matun ya Pak ya di awal-awal karena memang bersih Pak, nggak ada rumput. Dan alhamdulillah ini usia keberapa Pak? 100 harian ya Pak? 102 hari. Ini kurang lebih. 102 hari. Ya. Sudah layak tanam Pak ya? Sudah layak untuk dipanen. Targetnya berapa ton Pak? Kalau kebiasaan di sini biasanya sebelum kita pakai teknologi yang Haston dan N-Grow ini kombinasi ini, biasanya di sini ini hanya mencapai 1,2 itu yang paling bagus. 1,2 ton per patok. Berarti kalau 3 patok? Kalau 3 patok ya kurang lebihnya di 3,6 ya. Kalau untuk 1 hektar rata-rata di sini berapa Pak? Kalau 1 hektar di sini ini baru yang dikatakan bagus di sini baru 6, sekitar 6 lah. 6. Paling bagus 6 ton ya. Ini target kita berapa minimal? Kalau ini dengan melihat kondisi seperti ini mudah-mudahan bisa kecapai lah untuk 3 patok ini di sekitar ya 5 ton dapat. Berarti kalau 1 hektar sekitar 10 ya. Nah kemudian
Tadi juga kami sudah melakukan panen di Klaten yang disiarkan langsung dengan 14 provinsi seluruh Indonesia bersama Pak Prabowo ya, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Klaten juga, ada Kapolres, ada Komandan Kodim ya. Alhamdulillah itu lahan yang kami tadi panen itu udah 3 tahun lahan itu terbengkalai Pak, karena setiap nanam padi itu hampir gagal panen terus. Ya, setelah menerapkan pupuk kita, pupuk organik and grow ini, alhamdulillah tadi hasil ubinannya itu 7,29 ton. Jadi yang perlu kami ceritakan ini bahwa selama pendampingan di sini ini kebetulan lahan hamparan ini ada sekitar kurang lebih sampai jalan raya itu kurang lebihnya ada sekitar 8 hektar. Nah, rata-rata di sini kemarin musim tanam ini ada serangan secara masif yaitu sundep. Jadi hampir habis, tanaman itu hampir habis. Nah, alhamdulillah dengan pakai N-Grow ini kok bisa mengantisipasi walaupun memang kena serangan tetapi cepat pulih gitu. Iya. Tidak paling pinggir-pinggir nyata ya. Iya, iya. Pesan-pesannya sama Pak Tarjo dengan teknologi Aston Grow ini. Jadi saya rasa dengan Aston Grow ini perlu lebih dikembangkan lagi sesuai dengan SOP yang disarankan oleh Nusantara Agrohayati, karena dari kemarin ini teruji sekali bahwa serangan keong ya, ini juga dari sundep dan keong itu luar biasa di sini dan bisa ditanyakan di petani lainnya itu luar biasa. Dan yang memakai Aston ini ada harapan panen itu lebih tinggi karena memang dilihat dari awal sampai menjelang panen ini aman. Bapak juga yang saya dengar dulu praktisi organik dari perusahaan Thailand. Dengan adanya produk kita N-Grow Farm ini perbedaannya di mana? Jadi secara umum kalau organik itu kan penerapan awal itu mulai standar ya. Artinya bahkan kadang mengalami penurunan produksi dulu. Tetapi yang saya lihat di Nusantara Agrohayati ini mencengangan. Bagi kami itu sesuatu yang spektakuler. Dengan produk N-Grow itu kok diterapkan di lapangan itu justru cenderung grafiknya naik. Nah, itu. Jadi tidak harus mengalami stuck kemudian baru naik, tidak, tapi ini langsung naik. Gitu. Harapan Bapak untuk petani Indonesia dengan N-Grow? Ya, sebagai petani kita harus bijak Pak untuk bertani karena yang dimakan ini juga yang makan hasil produk akhirnya juga anak cucu, sehingga dengan N-Grow ini mudah-mudahan menghasilkan input produk yang mendekati organik ataupun bisa dilihat produk yang sehat gitu Pak. Secara otomatis kalau hasil produknya itu atau hasil pertaniannya sehat, aman dikonsumsi oleh kita, maka generasi juga akan menghasilkan generasi yang sehat. Siap. Iya. Mudah-mudahan jadi ladang amin, amal amin. kita ya untuk semuanya. Terima kasih Pak Tarjo. Siap. Dan masih ada satu lahan lagi yang insya Allah besok juga mau panen. Kebetulan Pak Tarjo sendiri juga yang pengelolanya. Ya. Kita lanjut ke tempat. Kita berjumpa lagi dengan Nusantara Agrohayati dengan pupuk terbaiknya N-Grow Farm. Kita di lokasi daerah Belulukan, Colomadu, seluas 3 patok, sekitar 8.000 meter. Dan alhamdulillah kita besok mau panen nih. Yang sebelah sini sama yang tengah, kemudian yang paling ujung sekitar 1 bulan lagi. Kita wawancara dengan pengelolanya Bapak Sutarjo. Gimana Pak, lahan yang besok mau panen ini luasnya berapa yang ini? Kalau yang sebelah ini itu luasnya 2.500. Ini luasan 2.500, varietasnya apa Pak? Varietasnya adalah Impari 32 dengan Impari 32. Pola tanam semi Aston karena satu lubang itu cuma kita menggunakan 9-12 batang. 9-12 batang. Kemarin ukurannya jarak tanamnya 22 x 22, legowonya 40 ya. Legowonya 40. Penampakannya gimana menurut Pak Tarjo? Kalau dilihat dari fisiknya sih dengan minimnya pupuk kimia yang kita pakai, karena
Ini untuk pupuk kimia dari mulai tanam sampai besok panen itu cuma habis 50 kilo, Pak. Oh, yang ini 50 kilo. Iya. Kemudian yang tengah, Pak? Kalau Varietasnya apa? yang tengah itu varietasnya adalah Impari 49. 49. Ya, kalau yang paling ujung timur itu adalah si Deno. Pemakaian pupuk kimianya? Kalau pemakaian pupuk kimia yang sebelah ini yang Impari 49 itu hanya sekitar 25 kilo. Itu yang subsidi. Ya, itu kita ngambil yang subsidi, Pak. Terus yang paling timur kita menggunakan pupuk hanya 20 kilo. Selebihnya pakai ini. Endgrow. Ya. Terus yang tadi yang di Kelodran itu pemakaian pupuk kimianya berapa persen? 50% dari anjuran biasanya. Iya. Terus dari ketiga patok ini penampakannya gimana, Pak? Kalau kita lihat dari fisik sih oke lah, Pak, karena dengan minimnya pupuk kimia nanti kan kita berhitung, Pak. Jadi anggar atau cost produksinya berapa, kemudian hasil terakhirnya berapa, kan itu nanti akan kelihatan sekali perbedaan dengan memakai yang biasanya itu satu patok ini menggunakan 3 kental alias 6 karung pupuk gitu ya, pupuk kimianya. Dan itu pun kita coba yang ini tidak pakai jaring ya, sehingga kita juga sedekah sama burungnya banyak ya. Tapi insya Allah lah ini hasilnya juga tidak kalah signifikannya. Kemudian varietas yang berbeda antara Impari 32, 49 dan si Denuk itu memang secara fisik beda, Pak ya? Ya, kalau kita lihat penampakan secara umum untuk Impari itu kan dari dinas, dari pembibitan itu kan hanya probabilitasnya adalah sekitar 8 ton menghasilkan. Nah, dengan memakai pupuk Endgrow ini ternyata kita akan bisa bandingkan malenya itu akan jadi lebih panjang daripada yang menggunakan konvensional secara biasa. Kemudian kalau si Deno itu memang penampakan malenya itu lebih panjang, Pak, dari 32. Iya, karena kalau yang si Deno itu insya Allah bisa tembus di 10 ton per hektarnya. Itu. Nah, kemudian kita akan sampaikan. Jadi ini panennya besok itu manual, Pak ya, dipotong karena rencana kita akan menerapkan metode tanam salibu ya, dengan sebutan kita Sahaja, Salibu, Haston, Jajar, Legowo, Grow, Sahaja, Grow gitu ya, insya Allah. Jadi Sahaja ini kita akan memangkas beberapa biaya. Tidak ada pembibitan lagi, tidak ada pengolahan tanah lagi dan lain sebagainya, gitu kan. Nanti ini sebelum panen memang sengaja airnya tidak dibikin kering. Kebetulan kita hujan terus jadi basah. Nah, nanti setelah dipotong dibiarkan kurang lebih 10 hari, nanti baru dipotong bawah. Potong bawah disisain 1 cm sampai maksimal 5 cm. Nanti keluar anakan dari situ, insya Allah nanti setelah 1 bulan itu kita sudah kayak padi nanam lagi. Jadi 2 juta sampai 3 juta di awal petani sudah menghemat dan insya Allah hasilnya pun tidak kalah panennya dengan yang pertama. Dan itu bisa dilakukan sampai 3 kali. Nah, kami insya Allah akan dokumentasikan terus bagaimana setelah metode Haston atau semi Haston dilakukan, kemudian nanti ada Sahaja Grow, Salibu, Haston, Jajar, Legowo, dan pupuk kita Endgrow. Mudah-mudahan kalau misalnya biasa petani panennya setahun 3 kali, dengan menggunakan Sahaja Grow bisa 4 kali. Dan biayanya bisa dikurangin. Kalau potong bawah, panennya itu lebih cepat. Biasa 100 hari lebih, kalau Sahaja Grow 75 hari kita sudah panen lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi untuk sahabat tani seluruh Indonesia dengan penggunaan pupuk organik dan hayati dan pembenah tanah Endgrow ini, insya Allah tanah kembali subur, petani makmur. Terima kasih. Makasih Pak Tarjo.